Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya yang selalu membahas tentang saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, yang juga membahas saham tersebut berdasarkan analisa fundamental atau berdasarkan perkembangan kemajuan perusahaannya ya. Jadi fokus kita pada perkembangan perusahaannya. Walaupun juga ada melihat dari segi harga tetapi atau teknikalnya, tetapi hanya sebatas untuk melihat perkembangan harga di chartnya ya. Tapi tetap fokusnya pada fundamental perusahaannya ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin disclaimer dulu bahwa analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi oleh investor. Tiap investor itu punya pemikiran, cara dan sistem yang unik. Tiap investor itu mempunyai pola mereka tersendiri. Oleh karena itu, ini hanya sebagai bahan tambahan. Anda sebagai investor wajib melakukan analisa sendiri untuk sistem Anda, dan ini hanyalah sebagai bahan pembanding. Baik, untuk pembahasan kita hari ini kita akan membahas satu emiten lagi. Nama emitennya atau kode tikernya namanya KUAS, KUAS. Tapi nama perusahaannya adalah Ace Oldfields. Nah, perusahaan apakah ini? Kita akan cari dulu tahu di website ya, di internet. KUAS saham. Karena kalau ketik KUAS saja mungkin nanti muncul yang lain ya. Di sini terbaca PT Ace Oldfield Tbk ya. Harga saat ini Rp55 ya. Harga saat ini Rp55. Didirikan pada tahun 1989. Oke, kantor pusatnya di Indonesia katanya. Baik, kita cek dulu apakah ada beritanya di sini. Oke. Saham KUAS bergerak di bidang apa? Perseroan saat ini menjadi salah satu produsen perlengkapan pengecatan dengan pangsa pasar terbesar di Indonesia. Produsen perlengkapan pengecatan, berarti KUAS dan lain-lain berarti ya. Dengan pangsa pasar terbesar di Indonesia. Dengan produk-produk diproduksi oleh AOF meliputi KUAS cat, KUAS khusus, roll, mini roll, peralatan pengecatan, dan baki cat dengan standar kualitas yang tinggi. Itu penjelasan mereka. Ya. Kita cek apakah ada beritanya di sini. Ini menurut kontan 23 Juli 2023. Laba bersih produsen KUAS Ace Oldfield melambung. Titik KUAS berita di sini ya. Kita cek, tidak ada berita terbaru. 24 November, komisaris borong 601.900 saham emiten gocap. Analisa fundamental saham KUAS. Oke, kita cek. Satu hari yang lalu, kinerja Ace Oldfield tumbuh. Laba per saham berapa? Bos mulai beli saham Ace Oldfield di harga Rp51. Oke, kita lihat lagi ke atas. Beritanya sini tertera tapi 27 Juli jauh. Oke, beritanya tidak ada berita yang sangat terbaru. Beritanya masih di tahun 2023, ada yang 2024 ya. Baik, kita lihat cek gambar dulu. Ini contoh-contoh produk yang dibuat oleh Ace Oldfield tadi ya. Ini contoh produknya ya. Oke, contoh-contoh produknya Ace Oldfield. Sini ada mandok dikocap, Pure Ace Oldfield, strategi Ace Oldfield listing. Oke, sekarang kita kembali ke laporan kita, fokus kita.
Ice Oilfield sudah mengeluarkan laporan tahunannya di tahun 2023 dan sudah disarikan data-data inti yang bisa kita jadikan untuk analisa. Kita sudah mendapatkannya, yaitu data sebagai berikut. Tadi di harga 55 ya, kita ubah dulu. Harga sekarang ini harganya Rp55 ya. Harganya Rp55. Investor menghargai perusahaan ini di harga Rp55 per lembar saham. Kalau kita mau membeli, itu berarti saham ini untuk membeli satu lot itu kita harus menyediakan 5.500 per satu lot ya. Baik. Nah, sekarang kita bandingkan dengan nilai bukunya. Perusahaan ini nilainya itu Rp121 per lembar saham ya. Sementara kita membelinya hanya Rp55. Berarti di sini dengan kasat mata kita melihat bahwa harganya lebih murah daripada nilai perusahaannya. Otomatis di sini ada diskon ya. Berarti ini diskonnya sekitar 55%. Lebih dari separuh harganya di bawah dari harga wajarnya. Berarti kita simpulkan dulu perusahaan ini secara harga seperti ini, kita menyatakan bahwa perusahaan ini bisa bertumbuh. Perusahaan ini masih belum dihargai secara wajar ya. Hanya perusahaan ini bisa saja berkembang lebih jauh. Kayak dari segi book value. Bahwa perusahaan ini sekali lagi bisa untuk bertumbuh. Sekarang kita lihat dari segi apakah harga Rp55 ini sudah dikategorikan murah, wajar atau mahal. Sekarang kita tinggal cek. Keuntungan yang didapat dalam setahun ini per lembar sahamnya itu didapatkan Rp7 ya. Sekarang harga wajarnya berarti Rp70. Harga wajar dari saham ini adalah Rp70 per lembar sahamnya. Nah, untuk itu kita akan mengetahui dulu apakah ini berapa nilainya, apakah yang termasuk dalam kategori kita tadi yang mana. Ternyata dengan harga yang sekarang itu perusahaan ini nilainya 79% dari harga wajar. Maksimal harga kita boleh membeli perusahaan ini adalah di harga 70. Sementara sekarang ini harganya 55, berarti di bawah kan. Artinya 79% dari harga wajarnya. Nah, sekarang diskonnya berapa kalau begitu? Diskonnya 21% ya. Oke. Berarti perusahaan ini kalau kita hitung seperti ini, maka perusahaan ini kita pertimbangkan menurut perhitungan kita bahwa perusahaan ini dari segi valuasi ya bisa bertumbuh ya dengan eksponensial dan valuasinya murah. Untuk pertimbangan awal ya, perusahaan ini karena dia masih dianggap murah, kemudian dia masih bisa bertumbuh nanti ya. Artinya Pak, mungkin dari target harga nanti dia bisa beggar ya. Bisa beggar dari harga sekarang ya. Dia bisa bertumbuh dan menjadi beggar. Karena apa? Karena tadi PBB-nya murah dan valuasinya juga murah. Kemudian kita untuk memastikan perusahaan ini, kita juga perlu cek apakah dia membagi dividen atau tidak. Ternyata perusahaan membagikan dividen sebanyak 26% di 2 tahun terakhir mereka membagikan dividen ya. Nah, sekarang kita mau mengkalkulasi berapa sih dividennya. Dari 26% itu kita nanti akan mendapatkan Rp1,82 per lembar saham. Kemudian kita perlu cek juga dari Rp1,82 itu berapa dari Rp1,82 itu, kalau misalnya kita bandingkan dengan harga sekarang, maka kita akan mendapati bahwa dividen yield yang kita dapatkan itu nanti adalah 3,3%. Kalau menurut saya ini mungkin
termasuk dalam kategori yang masih rendah ya, dividen kecil menurut saya ya. Dividen kecil, perusahaannya bagus, secara perhitungan perusahaannya bagus dan proyeksi bisa berkembang, tapi permasalahannya dividennya kecil gitu ya. Kemudian kita cek lagi dari kekuatan fundamental perusahaan. Perusahaan tidak berhutang, tapi hutangnya tidak terlalu besar ya. Perusahaan berhutang tapi tidak terlalu besar. Jadi kita hitung di sini hutangnya aman saja ya. Tinggal kita mengecek kemudian kemapanan pemilik perusahaan, keyakinan pemilik perusahaan ya. Kita cek bahwasannya kepemilikan masyarakat saat ini 29%. Artinya apa? Artinya pengendali masih memiliki saham dengan jumlah yang sangat besar, melebihi 50%. Itu artinya mereka betul-betul menguasai, betul-betul mengendalikan. Jadi pengendali bukan masyarakat. Ini lebih menenangkan bagi kita sebagai investor karena pengendali masih memiliki kuasa atas perusahaan mereka. Ditambah lagi ternyata yang tercatat di Kesei, saham yang bisa diperjualbelikan secara langsung di Kesei itu hanya 31%. Berarti ini menandakan bahwa pengendali percaya dengan perusahaannya, mereka tidak mau menjual. Mereka meyakini perusahaan mereka. Oleh karena itu pengendali tidak trading. Pengendali tidak memperjualbelikan saham mereka. Pengendali tadi kenapa? Karena mereka percaya bahwa perusahaan ini berkualitas bagus ya. Pengendali percaya bahwa perusahaan ini berkualitas bagus. Nah, sampai beberapa data ini kita dapatkan, kita ambil recap lagi. Perusahaannya masih dihargai murah dan bisa bertumbuh. Tapi sayang belum dibarengi dengan dividen yang tinggi. Ini sebaiknya kita menunggu RUPS-nya, apakah nanti RUPS-nya itu misalnya mereka mengubah kebijakan tidak 0,25 tapi misalnya mereka 3%, maka menjadi 3,8%, atau mereka misalnya meningkatkan menjadi 40%. Nah, dengan 40% maka itu 40% pembagian 40% pembagian dibagi untuk investor, 60%-nya untuk pengembangan perusahaan, misal, maka kita akan mendapatkan sekitar 5,1%. Ini sudah bagus ya. Jadi mungkin kita berharap sebagai investor ya, setidaknya mereka bisa ya mungkin membagikan dividen dengan payout ratio-nya sekitar 35%, sehingga nanti yield-nya didapatkan 4,5% ya. Jadi dengan begini secara umum bahwa perusahaan ini bagus, perusahaan ini baik tadi ya. Kemudian berprospek, tetapi satu saja lagi, tinggal menunggu apakah di RUPS-nya apakah ada nanti perubahan kebijakan tentang dividen ya. Sehingga dividennya ini mampu mengcover inflasi kita. Inflasi katanya sekitar 3%. Berarti kita berharap bahwa di sini memang mengcover sebenarnya 3,3%, tapi kita berharap sebenarnya bisa lebih ya, misalnya di atas 4 ya. Kalau investor yakin, misalnya di sini saya cukup untuk mengcover
mengcover inflasi berarti 3%. Berarti di sini 3,3% sudah bisa ya. Maka dia menjadi masuk kriteria semuanya. Kalau coveran inflasi berarti bisa dengan 3%. Nah, oleh karena itu kalau Anda sebagai investor sekali lagi mematok inflasi, maka sebenarnya kuas atau ace of field ini sudah masuk dalam kriteria. Tapi kalau kriteria saya mungkin kita menunggu dividen lebih dari 4%. Ya. Itu kesimpulan menurut saya ya. Bagi Anda kalau memang menganggap 3% itu sudah oke, silahkan ya. Silahkan. Kalau dari segi sekali lagi dari segi sini, dari segi istilahnya valuasi itu masih di 21, mungkin bisa saja dia turun lagi dari itu ya. Kemudian kita cek dulu dari segi chartnya. Nah, ternyata Ace Outfield ini setelah mereka IPO itu harganya langsung turun bahkan sampai ke gocap, sampai ke 50 batas bawah, dan sekarang baru 5 ticker di atas 50 ya. Berarti saham ini masih bolak-balik di sekitar 50. Secara sekali lagi saya ulang, secara fundamental perusahaannya sangat bagus ya, hanya masalah dividen tadi. Kemudian sekali lagi secara chart ini sudah sangat di bawah ya. Risikonya masalah gocap tadi ya. Jadi simpulan saya, kalau saya pribadi menunggu dividen mungkin lebih dari 4% ya. Begitu saja. Jadi sekali lagi disclaimer on bahwa ini hanya pemikiran saya. Kemudian ini hanya untuk pemikiran tambahan sebagai tambahan pemikiran Anda. Setiap investor itu mempunyai pola pikir masing-masing. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.